yang aku dengar-dengar nih ya, Katia ini katanya berprestasi. Iya, terakhir-terakhir lagi banyak kecimpung di data science. Boleh dong Ya, kasih tahu gimana sih kok bisa keterima di Tokped dan sebelum-sebelumnya tuh ngapain gitu? eh sebenarnya Halo teman-teman, selamat datang di Gosip, ngobrol asik bareng Binusian. Bareng lagi sama aku Valen, dan pada hari ini aku udah ngajak salah satu mahasiswa berbakat, dan dia tuh sebenarnya yang pernah menjadi di posisi aku sekarang ini nih. Yang mungkin pernah nonton podcast sebelumnya pasti tahu lah ya siapa. Dan tamunya bukan lain, yaitu adalah Katia Evelyn. Halo sih, hai Valen, apa kabar Valen? aku sehat. Gimana sih, apa kabar? Baik, 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 aku baik juga. Mantap. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu. Siapa, dari mana, asalnya dari mana, ya kan? Siapa, dari mana, jurusan apa gitu kali ya? Boleh, ya itu maksudnya. Biasa Ya. grogi sama yang cantik. Aduh. Oke, oke. Halo semuanya, namaku Katia Evelyn. Eh, Mungkin benar yang tadi Valen bilang, mungkin ada yang pernah lihat aku kalau pernah nonton episode gosip yang sebelum new season ini ya. Sekarang yang new season kan ya. Tuh. Namaku Katia Evelyn, aku mahasiswa di BINUS juga. Jurusan Computer Science, angkatannya udah angkatan 2022. Wah, Wow. udah paling tua kayaknya. Tapi udah berpengalaman juga dong kalau 2022 ya. Udah melewati masa-masanya gitu kan. Ya kan udah kolot, jadi udah banyak pengalaman. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, boleh dong diceritain dulu kesehariannya. Sekarang nih ngapain sih sibuknya? Sekarang aku kebetulan karena hampir udah semester akhir juga sih, jadi aku kemarin beberapa bulan terakhir sibuk skripsian, terus 2 minggu lalu udah selesai sidang juga, jadi sekarang lagi nyelesain revisi-revisi, submit ya perintilan-perintilan setelah sidang lah gitu, sambil nunggu nanti mungkin aku bakal lanjut lagi beraktivitas baru ya kurang lebih 2 minggu lagi lah baru masuk kerja lagi gitu. Jadi sekarang masih chill lah, masih selesai revisi-revisi. Oh, oke. Berarti bisa dibilang sambil kuliah iya, yang nyelesain skripsi, dan sekarang juga udah keterima kerja juga iya gitu. Jadi double ya. Iya, kemarin aku magang itu sambil enrichment, sambil intern. Oh, Jadi kan emang karena di BINUS seperti itu ya programnya ya. benar-benar. Jadi enaknya karena di BINUS kan kita ada enrichment kan. Jadi pas enrichment itu kita bisa milih nih kalau misalkan mau enrichment sambil sidang, sambil skripsi ya silahkan gitu. Dan aku sama teman-teman aku ya ada beberapa yang ya kayak gitu milih tracknya. Oh, oke, oke. Jadi yang aku dengar-dengar nih ya, Katia ini katanya berprestasi, prestasinya banyak gitu ya. Katanya. Oke. Nah, apakah itu hanya mitos atau itu realita? Nah, boleh dong kasih tahu itu prestasinya apa aja sih? Prestasi ya. Eh Sebenarnya kalau misalkan ini mungkin lebih ke arah lomba-lomba gitu kali ya. Ah, Oke. Kalau lomba sendiri itu karena aku kan jurusannya computer science. Ada beberapa perlombaan yang aku ikutin waktu semester berapa ya? Aku lupa startnya. Semester 3 kalau nggak salah atau semester 4 itu aku pernah ikut lomba namanya Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Itu semacam kayak lomba teknologi yang dibuat sama Kementerian Pendidikan. Aku waktu itu ikut sama teman aku satu angkatan juga. Itu mungkin lomba IT pertama aku. Terus abis itu karena udah cobain lomba pertama kan jadi kayak makin apa ya makin pede gitu loh, jadi kayak karena udah nyobain yang pertama kali jadi lebih pede, akhirnya aku coba ikutan tuh lomba yang kedua. Itu aku sama teman aku dari BINUS Jakarta, dia jurusan cyber security. Akhirnya kita collab terus ikutan lomba ini. Lombanya itu lomba ASEAN Data Science Explorer. Karena memang aku punya interest di bidang data science nih ceritanya beberapa tahun terakhir, jadi aku banyak ikut lomba-lomba data science. wow.
Terus itu lomba kedua, terus lomba ketiga aku itu masih berhubungan sedikit sama data science, ASEAN Future Sustainable Leaders. Sebenarnya dia nggak pure teknologi banget, karena dia ada angkat masalah sosial juga. Karena lombanya ini fokusnya itu untuk mengatasi study case dari United Nations, jadi banyak juga masalah-masalah sosial yang harus kita lihat. Jadi kalau yang lomba ini sebenarnya nggak IT banget sih. Udah sih, mungkin itu. Data science ya banyaknya berarti ya? Iya, terakhir-terakhir lagi banyak kecimpung di data science nih, karena lagi jatuh hati sama bidang itu. Jadi sebelum usai jadi mahasiswa, tapi udah punya prestasi gitu kan, jadi keluar kuliahan tuh wah bangga gitu kan. Lumayan lah, jadi ada bahan buat nulis di CV gitu. Oh iya benar juga. Nggak kosong-kosong banget. Nah, itu CV akan dibahas nanti di akhir ya. Oke, tapi sebelumnya kita mau masuk dulu ke sedikit games ya kan, biar lebih cair lagi gitu kan, biar lebih panas. Oke, kita lanjut. Gamesnya sederhana aja. Aku buat kayak tebak-tebakan, lebih tepatnya kayak jokes bapak-bapak sih. Tapi ya udahlah ya. Juga ya udahlah ya. Kebetulan aku juga receh sih, jadi kayaknya nggak apa-apa. Nice. Aku udah bukan partner yang tepat. Oke, mulai yang pertama ya. Ini kalau bisa nebak, kasih hadiah deh. Oke. Mengapa mobil dan motor berhenti ketika di lampu merah sedang berwarna merah? Iya, merah. Kenapa mobil dan motor berhenti ketika lampu merah warna merah itu? Iya, di perempatan lampu merah. Karena memang seharusnya berhenti pas lampu merah, nggak sih? Iya, dan karena ini jokes bapak-bapak banget, jadi aku jokes bapak-bapak to the bone ini mah. Jadi aku harus berpikir dari sudut pandang bapak-bapak. Betul. Aduh, ini cringe-nya dapet lah pokoknya mah. Kita countdown 5, 4. Kayak aku nggak bisa sudut pandang bapak-bapak deh. Harusnya sudut pandang ibu-ibu ya, aku salah ya. Gak dapet gitu. Kalau bapak-bapak dari saya ya, iya, sayang bapak-bapak. Aduh, Jadi kenapa tuh? Karena direm, jadi berhenti. Ya. Ini gamesnya berapa pertanyaan? Masih banyak, tidak. Bisa berhenti di pertanyaan pertama gamesnya. Oh, tidak bisa, kita lanjut ya, agar jiwa bapak-bapaknya menyerap. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Buah apa yang nggak seger? Ya kayak lemes gitu. Buah yang nggak seger, kok semangat seger ya berarti. Seger. Itu cheer up ya. Oke, aku nyari yang bisa dipelesetin ya, apa ya? Ini lemes gitu kan. Buah apa ya? Kok lemes gitu kan? Lemes. Melon. Oh my god, ini games gak bisa berhenti apa? Tidak bisa, ayo. Gak sih. Buah apa yang lemes? Buah lemes. Apa ayo? Buah. Gak tahu, aku nyerah. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah alpukat. Kenapa alpukat? Pucet ya kak. Sekian ya, udah ya. Oke, las. Oke. Ini sudah cukup cringe ya, tolong. Las ya, kenapa kalau zombie itu nyerangnya tuh suka bareng gitu? Kenapa nggak sendiri gitu? Karena kenapa zombie nyerangnya bareng-bareng? Karena mereka pengecut, gak berani sendirian. Bukan. Karena gak tahu, ini pasti cringy banget sih ini. Soalnya kalau sendirian itu kamu. Oh my god. Apa banget? Aduh, oke udah cukup. Terima kasih untuk gamesnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku seneng banget sih games ini udah berakhir. Sama. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya daripada mendengarkan another jokes bapak-bapak ya kan. Sudah cukup gitu ya. Oke.
Jadi nih selanjutnya aku mau tahu dong, siapa nih inspirasi terbesar dari si Katia ini, biar bisa menang juara, bisa dapetin prestasi-prestasi hebat gitu? Inspirasi ya, sebenarnya aku bukan kayak tipe orang yang kayak punya inspirasi yang, apa ya, yang kayak bener-bener kayak, "Oh ya ini satu orang inspirasi aku banget," gitu, nggak kayak gitu sih. Maksudnya, kadang inspirasi aku berubah-ubah tergantung mood, tergantung situasi kondisi kehidupan gitu ya. Jadi kayak tapi ya, mmm, kebanyakan orang yang aku, jadiin inspirasi itu biasanya adalah orang-orang yang, apa ya, yang passionate gitu. Salah satunya kalau misalnya aku diminta sebutin satu nama, ada satu perempuan namanya Kristal Wijaya, kalau mungkin kalian pernah dengar. Mhm. Dulu itu dia vice president-nya Gojek di bagian business intelligence. Sekarang dia udah nggak di Gojek. Aku pertama kali tahu dia itu nonton di YouTube salah satu video, dia lagi pitching di Singapura mewakili Gojek. Waktu itu Gojek belum sebesar sekarang ya, masih kayak baru pertama kali start lah. Surprisingly ya memang aku super suka nih sama Kristal Wijaya ini karena ya menurut aku dia itu bukan sebatas pinter aja, tapi emang orangnya tuh kayak emang dia mencintai pekerjaannya gitu loh. Jadi bukan cuma pinter, tapi emang dia kayak have fun sama apa yang dia kerjain. Jadi kelihatannya tuh beda pancarannya tuh. Kayak orang yang cuma pinter aja, lalu dia bicara sama orang yang memang dia suka sama apa yang dia kerjain dan dia menyampaikannya kepada orang lain tuh kayak feel-nya tuh beda ke kitanya. Nah itu yang aku dapat dari Kristal Wijaya. Ya, ya itu salah satu orang yang menginspirasi aku. Sebenarnya bukan menginspirasi untuk menang lomba sih, karena kan kalau menang atau kalah kan ya kita pertama kali ikut lomba kan nggak expect bakal menang atau kalah, itu kan urusan nanti. Tapi ya orang-orang ini yang menginspirasi aku untuk coba sebenarnya, bukan untuk menang tapi untuk nyoba dulu lah. Langkah pertamanya kan nyoba dulu. Itu sih Betul. paling ada beberapa. Salah satunya Kristal. Iya sih, karena emang dari kita nyoba ya kan, jadi kita juga dapat pengalaman nih dari sesuatu yang kita udah coba, ya kenapa nggak sih nggak dicoba aja? Kalau nggak dicoba kan nggak akan tahu ya kan? Benar-benar. Jadi kayak Oke, kalau misalnya kita nggak pernah nyoba, kita nggak tahu kita capable atau enggak gitu ngelakuin itu kan. Jadi ya harus mau nggak mau harus terjun langsung kalau mau benar, tahu. betul. Last but not least, tentang yang aku pengen tanyakan ya kan, terakhir, katanya kan udah keterima kerja di Tokped nih. Boleh dong Ya, kasih tahu gimana sih kok bisa keterima di Tokped dan sebelum-sebelumnya tuh ngapain gitu? eee, sebenarnya aku gimana ya, eee, sebenarnya aku juga, gimana aku jelasin ya, kemarin kan aku selesai intern nih, ceritanya selesai Mhm. intern. Terus aku ya udah selesai intern tuh aku fokus ke skripsi aku, ke sidang aku, terus aku coba-coba lah gitu. Aku dapat beberapa koneksi aku yang kayak memang mereka reach reach ke aku untuk kayak nawarin aku untuk kayak oh ya ayo join ke company mereka, ada beberapa company. Tapi Tokopedia itu punya punya background unik di hidup aku. Jadi akhirnya aku mutusin untuk kayak kayaknya aku apply di company ini deh gitu. Tokopedia itu salah satu company yang aku apply sendiri, bukan dapat rekomendasi atau bukan kayak diajak masuk, tapi kayak benar-benar aku dengan keinginan sendiri yang masukin CV aku, ikut semua prosesnya dari awal sampai akhir offering gitu. Uh, waktu itu singkat ceritanya setelah intern aku coba daftar di Tokopedia, terus ternyata dikontak balik dan diminta untuk langsung ikut tes gitu ya. Terus ya udah aku ikutin beberapa beberapa tahap tes yang mereka kasih dan akhirnya keterima. Gitu sih sebenarnya ceritanya nggak ada yang spesial sih. Intinya ya ada beberapa tahap aja yang harus kita lewatin, akhirnya aku masuk ke Tokped gitu. Oke, oke, oke. Jadi ya emang udah jalannya lah ya kalau bisa dibilang. Jodoh kan, kalau Udah misalnya jodoh kerja itu ya. kan jodoh-jodohan kan. Jadi Iya masuknya ya jodohnya di pekerjaan ya. sini. Udah emang jodohnya di Tokped dan akhirnya keterima juga ya di Tokped, Iya, keren. betul betul. Oke, ini terakhir, benar-benar terakhir, tips buat teman-teman biar
ya biar bisa pede buat masuk ke dunia pekerjaan lah gitu? Tipsnya sebenarnya paling paling utama menurut aku adalah cari mentor. Mungkin kedengarannya kayak klise nyari mentor, tapi saat kamu terjun dari mahasiswa ke dunia kerja, itu tuh bukan lagi kayak kamu terjun dari SMA ke kuliah atau SMP ke SMA, nggak kayak gitu naiknya. Tapi ya ya kalian bakal menghadapi banyak perdebatan mental lah gitu ketika beranjak dari mahasiswa ke kerja, karena kan bebannya juga udah beda. Apa yang dipertaruhkan juga udah beda, bukan lagi mempertaruhkan nilai kan, tapi mempertaruhkan ya Ya. kehidupan kita sehari-hari gitu. Menurut aku tipsnya adalah supaya bisa pede masuk dunia kerja adalah kamu punya mentor. Itu menurut aku penting. Jadi menurut aku saat pertama kali masuk industri kerja, coba cari mentor lah gitu. Jadi orang yang bisa membimbing kamu, yang bisa menginspirasi kamu supaya nggak terlalu kayak anak hilang gitu. Jadi kayak kamu punya induk lah gitu di tempat kamu yang baru. Gitu Oke, sih oke. menurut aku. Oke, thank you banget buat tipsnya dan pengalamannya Cika Tia. Thank you so much sebelumnya untuk waktunya telah datang di podcast pada hari ini. Sama-sama. Ya kan? Semoga sukses selalu Cika Tia ke depannya. Amin, makasih. Kalian juga sukses selalu. Itu amin, dan semua cita-citanya tercapai ya. Amin. Thank you. Dan buat teman-teman jangan lupa buat subscribe, like, dan komen pada YouTube BINUS Bandung. Aku Valen pamit undur diri, salam Binusian.